Bahan-bahannya kita menggunakan kentang 450 gram. Kita potong kecil agar lebih mudah empuk nantinya. Kemudian kita kukus sampai matang. Ini kentangnya udah empuk, sekarang kita angkat dan kita haluskan. Sebaiknya teman-teman haluskan secara manual aja dan pastikan kentangnya dalam keadaan kering waktu teman-teman haluskan. Cukup tambahkan 1 sendok teh garam. Ini udah selesai saya cuper, ternyata hasil yang dicuper itu terlalu encer nih teman-teman. Jadi sebaiknya teman-teman haluskan secara manual ya. Lanjut kita tambahkan tepung maizena 7 sendok makan. Kemudian kita aduk sampai rata. Setelah tercampur dengan rata, lanjut kita pipihkan lagi. Ini ketebalannya sekitar 1 cm, kemudian kita potong sesuai dengan selera masing-masing. Ini udah selesai kita potong, lanjut kita goreng dengan menggunakan minyak panas. Apinya cukup sedang aja. Kita goreng sampai berubah warna kuning keemasan. Ini warnanya udah berubah kuning keemasan. Sekarang lanjut kita angkat dan kita tiriskan. Hasil gorengan pertama pas masih panas terasa renyah, tapi setelah dingin kentangnya akan melempem lagi. Jadi kita goreng lagi untuk kedua kalinya. Kita masih menggunakan minyak yang panas dengan api sedang. Kita goreng sampai renyah kembali. Setelah kentangnya terasa lebih renyah dan lebih ringan, lanjut kita angkat, tiriskan dan tunggu hingga dingin. Setelah kentangnya dingin, bisa kita taburi dengan bumbu balado atau bumbu sesuai dengan selera masing-masing dan siap untuk kita nikmati. Ini nih teman-teman hasil resep pertama kita. Sekarang kita lanjut lagi ke resep yang kedua, yaitu kentang spiral. Pertama, kita siapkan kentang yang telah kita bersihkan sebanyak 500 gram. Kita potong kecil agar nanti pas kita rebus cepat empuknya. Ini kentangnya udah kita potong semua, lanjut kita rebus di dalam air mendidih. Kita rebus sekitar lebih kurang 15 menit. Setelah 15 menit dapat kita cek kalau udah empuk, bisa kita angkat. Kemudian kentangnya kita haluskan. Ini semua kentangnya udah halus, kemudian kita tambahkan garam 1 sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, kemudian kita aduk merata.
Ini udah tercampur dengan rata, kemudian kita masukkan tepung maizena 100 gram. Kita aduk kembali asal rata. Lanjut, kita masukkan susu cair lebih kurang 85 ml, 1 sendok makan minyak sayur, kemudian kita aduk sampai tercampur dengan rata. Ini udah tercampur dengan rata, lanjut kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Seperti ini, kemudian lanjut kita goreng lagi. Kita siapkan minyak dalam pan secukupnya. Setelah minyaknya panas, kentangnya langsung aja kita goreng. Kita bentuk melingkar, teman-teman dapat lihat di video ya. Setelah selesai kita bentuk, kemudian kita masak sampai kuning keemasan. Kita menggunakan api yang sedang ya teman-teman. Ini warna kentangnya udah kuning keemasan, bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Untuk lebih enaknya, teman-teman bisa menggunakan taburan daun bawang kering dan makan dengan saus sambal. Gimana nih teman-teman resep kedua kita? Yang pastinya sangat crispy dan bikinnya sangat gampang. Dan sekarang kita lanjut lagi ke resep yang ketiga, yaitu kentang sosis. Pertama, kita siapkan kentang yang udah kita kupas dan udah kita cuci sebanyak 500 gram. Kemudian kita potong kecil. Ini udah kita potong kecil, sekarang langsung aja kita masak. Selagi menunggu kentangnya matang, sekarang kita siapkan mie dan sosisnya dulu. Kita memakai 1 buah mie, kita hancurkan seperti ini ya teman-teman. Mie yang dipakai boleh mie apa aja, kalau pakai mie telur juga bisa. Bumbu mie-nya dapat kita sisihkan dulu dan mie-nya kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian kita tambahkan air panas agar mie-nya cepat mengembang dan kita tutup. Setelah mie-nya mengembang, airnya dapat kita buang dulu. Setelah bentuknya seperti ini, mie-nya dapat kita sisihkan dulu. Lanjut, kita siapkan 4 batang sosis, kemudian 1 sosisnya kita bagi menjadi 8 bagian. Ini semua sosisnya udah selesai kita potong, lanjut satu sisinya kita iris seperti ini dan jangan sampai mengenai sisi yang berlawanan ya teman-teman. Ini sosisnya udah selesai semua, sekarang kita sisihkan dulu. Lanjut kita cek kentangnya. Dan ini kentangnya udah empuk, sekarang dapat kita angkat. Kemudian kentangnya kita haluskan. Ini semua kentangnya udah selesai kita haluskan, lanjut kita masukkan bumbunya. Kita pakai kaldu jamur, bawang putih bubuk, garam dan juga lada putih. Takarannya masing-masing setengah sendok teh. Lanjut kita masukkan mie-nya. Mie-nya juga bisa teman-teman masukkan terakhir nanti. Kemudian tepung maizena 2 sendok makan. Bumbu mie-nya dapat kita masukkan. Kemudian kita aduk sampai rata. Dan ini udah tercampur dengan rata. Kemudian kita masukkan lagi tepung terigu sebanyak 3 sendok makan.
kita aduk kembali sampai tercampur dengan rata. Dan ini udah tercampur dengan rata, sekarang dapat kita cetak lagi. Kita ambil aja sedikit adonan seperti ini, kemudian kita pipihkan di telapak tangan, ketebalannya sekitar 1 cm. Lanjut kita cetak aja bentuk bunga seperti ini ya teman-teman. Setelah selesai, dapat kita sisihkan dulu ke dalam loyang, kita cetak sampai habis. Ini udah selesai kita cetaknya, dapat kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan tepung terigu secukupnya dan air secukupnya. Kemudian kita aduk sampai bentuknya seperti ini. Kemudian kita siapkan tepung panir secukupnya dan kita ambil adonan yang telah kita cetak tadi. Kita celupkan ke dalam adonan tepung terigu, kita angkat dan kita taburi dengan tepung panir. Ini udah selesai kita taburi dengan tepung panir. Kemudian kita tambahkan sosis di bagian tengahnya. Posisikan sosisnya, bagian atas sosisnya itu yang telah kita iris tadi ya teman-teman. Dan ini udah selesai, dapat langsung kita goreng. Kita gorengnya menggunakan minyak panas dengan api yang sedang aja, dan minyaknya juga tidak perlu terlalu banyak. Kita balik cukup 1 kali aja ya teman-teman, dan kita goreng sampai berubah warna kuning kecoklatan. Dan ini udah mateng, dapat kita angkat dan kita tiriskan. Ini teman-teman, kentang goreng sosisnya udah mateng, tinggal tunggu dingin, dapat kita kemas. Hasilnya di luarnya sangat garing dan di dalamnya sangat lembut banget. Ini udah dingin, sekarang kita kemas dengan menggunakan plastik seperti ini dan kita tambahkan saus sambal seperti ini ya teman-teman. Ini udah kita kemas seperti ini dan juga bisa kita beri label terima kasih. Gimana nih teman-teman, sangat menarik bukan? Dan yang belum kita goreng ini bisa kita letakkan di dalam wadah tertutup dan kita simpan di dalam freezer. Sangat gampang ya teman-teman bikin kentang sosisnya dan bisa untuk ide jualan dan pastinya rasanya mantul banget. Dan sekarang kita lanjut lagi ke resep yang terakhir, yaitu kentang mozzarella. Pertama kita siapkan kentang 500 gram, kemudian kita kupas dan kita cuci bersih. Lanjut sekarang kita potong kecil agar lebih mudah empuknya. Ini udah selesai kita potong, lanjut kita rebus, bisa juga teman-teman kukus sesuai dengan selera masing-masing. Ini udah kita rebus sekitar 15 menit dan kita cek kentangnya udah empuk, lanjut kita angkat dan kita tiriskan ya teman-teman. Setelah kentangnya udah cukup kering seperti ini, lanjut kita haluskan dengan menggunakan saringan. Ini kentangnya udah halus semua ya teman-teman. Lanjut kita tambahkan bumbu, garam, kaldu jamur, dan juga lada putih masing-masing sebanyak setengah sendok teh. Kemudian kita aduk sampai tercampur dengan rata. Ini bumbunya udah tercampur dengan rata, lanjut kita tambahkan tepung maizena sebanyak 6 sendok makan dan kita aduk kembali sampai tercampur dengan rata. Setelah bentuknya seperti ini, sekarang lanjut kita bentuk lagi ya teman-teman. Sebelumnya udah kita siapkan bawang bombay cincang secukupnya, keju secukupnya. Teman-teman bisa menggunakan keju cheddar ataupun keju mozzarella.
disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan sekarang kita bentuk sesuai dengan selera masing-masing yang kita isi di bagian tengahnya dengan menggunakan keju dan juga bawang bombay. Dan ini saya bentuk segitiga, dan setelah rapi dapat kita sisihkan dulu. Lanjut dengan cara yang sama sampai semua adonan kentangnya habis. Ini adonan kentangnya udah kita cetak semua, dan lanjut ke tahap berikutnya. Kita siapkan terigu secukupnya, kemudian kita tambahkan air minum dan kita aduk sampai rata. Agar tekstur tepungnya tidak terlalu encer, teman-teman bisa menambahkan air sedikit demi sedikit, kemudian kita aduk sampai tekstur tepungnya seperti yang terlihat di video ya teman-teman. Lanjut kita siapkan juga tepung vanir secukupnya. Lanjut kita ambil kentang yang telah kita bentuk tadi, kita celupkan ke adonan tepung dan kita angkat, kita tiriskan sampai adonan tepungnya tipis, dan lanjut kita taburi dengan tepung vanir. Tepung vanirnya dapat kita tekan perlahan pada kentangnya agar dia menempel dengan baik. Setelah bentuknya seperti ini, lanjut kita sisihkan. Ini adonan kentangnya udah semua kita beri tepung vanir. Bisa kita simpan dulu di dalam freezer ataupun langsung kita goreng. Dan ini sebagiannya mau saya simpan di dalam freezer, dan bisa sebagiannya lagi nanti kita goreng ya teman-teman. Lanjut kita goreng dengan menggunakan minyak panas. Minyaknya tidak perlu terlalu banyak ya teman-teman. Kemudian kita goreng sampai dia berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Ini kentang kejunya udah mateng, warnanya udah cantik, bisa kita angkat dan kita tiriskan ya teman-teman. Kentang kejunya dapat kita nikmati dengan dicocol saus sambal, rasanya mantap pokoknya. Untuk video hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga resep-resep kentang yang tadi telah kita bagikan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Dan terima kasih udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.